Conor Gallagher bakalan masuk tim utama Tuchel musim panas ini. Chelsea saat ini memiliki sejumlah lulusan akademi di Liga Premier yang berkualitas sekarang. Beberapa masih pemain Chelsea tetapi baru saja dipinjamkan, yang lain telah mengambil risiko dan pindah klub untuk mendapatkan tempat di tim utama, dan yang lain Chelsea telah dengan mudah menempatkan opsi pembelian kembali. Salah satu pemain yang mereka mungkin tidak perlu melakukan ini dan ditakdirkan untuk kembali ke skuad tim utama Chelsea musim panas ini, adalah Conor Gallagher, kualitas tinggi dan penuh ambisi yang melakukan bid untuk Crystal Palace musim ini dan telah membuktikan dia layak untuk dapat tempat di tim utama. Tidak diragukan lagi dia menarik banyak minat dari klub-klub top musim panas ini, tetapi menurut reporter The Guardian Chelsea, Jacob Steinberg, dia akan kembali ke Chelsea musim panas ini karena Thomas Tuchel menginginkannya di skuad tim utamanya. Vlahovic aman, Juventus kini incar Jorginho dari Chelsea. Juventus dikabarkan tengah mengintip peluang memulangkan gelandang Chelsea, Jorginho, ke Italia. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Jorginho adalah target utama Juventus pada musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 30 tahun itu di Chelsea hanya tersisa hingga Juni tahun 2023 alias akhir musim depan. Meskipun Jorginho konsisten tampil oke bersama Chelsea, tawaran kontrak baru berpotensi sulit karena kebijakan The Blues tidak memprioritaskan pemain di atas 30 tahun. Jorginho menempati urutan ketiga dalam ranking Ballon d'Or setelah sukses membawa Chelsea menjuarai Liga Champions dan timnas Italia merengkuh trofi Euro 2020. Juve sebetulnya mengincar Jorginho sejak era kepelatihan Maurizio Sarri. Keduanya memang sama-sama pernah bekerja sama di Napoli. Tapi, Sarri keburu dipecat dan pendekatan baru terhadap Jorginho baru kembali dilanjutkan pada musim ini. Paling tidak, Juve bakal melepas 4 pemain tengah untuk memberikan slot bagi pemain baru. Dalam hitungan jam, Everton akan resmikan Frank Lampard sebagai pelatih anyar. Teka-teki mengenai siapa pelatih baru Everton akhirnya terjawab. Seperti diketahui, kursi pelatih Everton saat ini tengah kosong setelah Rafael Benitez dipecat. Keputusan manajemen Everton untuk memecat Rafael Benitez muncul usai kalah dari Norwich City pada pekan ke-22 Liga Inggris di Stadion Carrow Road, Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022. Kekalahan tersebut menambah rekor buruk Everton pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Everton hanya 3 kali menang di Liga Inggris sejak September tahun 2021. Menurut laporan dari pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano, Everton akan menunjuk Frank Lampard sebagai nahoda anyar mereka. Romano juga mengeklaim bahwa pengumuman resmi Lampard akan dilakukan The Toffees pada beberapa jam ke depan. Selain Lampard, Everton sempat melakukan interview dengan Vitor Pereira dan Duncan Ferguson pada hari yang sama. Namun, Everton pada akhirnya lebih tertarik menggait pelatih asal Inggris itu. Lampard sendiri saat ini menyandang status pengangguran dalam setahun terakhir. Dia belum melatih lagi sejak didepak Chelsea pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Selama berada di bawah arahan Lampard, The Blues menuai 44 kemenangan dan 23 kekalahan dari total 84 pertandingan. Adapun 17 partai lainnya berakhir imbang. Kabar baik Chelsea, Reece James bisa comeback lebih cepat. Sebuah kabar baik menghampiri Chelsea. Fullback andalan mereka, Reece James dilaporkan berpotensi comeback di Februari tahun 2022 nanti. James merupakan salah satu pemain krusial di skuad Chelsea. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Sejak akhir tahun 2021 kemarin, James menepi dari skuad Chelsea. Ia mengalami cedera saat berhadapan dengan Brighton. The Athletic mengklaim bahwa ada kabar baik bagi The Blues. James berpotensi comeback di bulan Februari tahun 2022. Menurut laporan tersebut, proses pemulihan cedera James berjalan lebih cepat, sehingga ia bisa lekas comeback. Awalnya James diprediksi baru bisa comeback di bulan Maret nanti. Karena cederanya membutuhkan waktu pemulihan sekitar 8 minggu.
Namun karena pemulihan James berlangsung cepat, sang bek juga bisa lekas comeback. Menurut laporan yang sama, James sebentar lagi akan berlatih kembali. Ia secara perlahan akan diberi menu latihan dari tim pelatih Chelsea. Ia diperkirakan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk berlatih sebelum nantinya comeback ke tim utama Chelsea. Namun situasi ini akan tergantung apakah James tidak mengalami masalah saat proses latihan tersebut. Chelsea biarkan Tammy Abraham pergi, sekarang nyesal gak? Tammy Abraham dijual Chelsea ke AS Roma pada musim panas 2021 kemarin. Abraham terus bersinar di Roma, sedangkan lini serang The Blues kini melempem. Tammy Abraham jadi striker asal Inggris yang paling bersinar di top 5 league. Di seluruh kompetisi, Abraham mengemas 17 gol dari 29 laga. Tammy Abraham memang lagi on fire bersama AS Roma. 10 gol dikemasnya dari 12 laga terakhir. Pelatih Roma, Jose Mourinho turut memujinya. Dia enggak terlalu buruk untuk sebuah musim pertama dengan perubahan kultur sepak bola. Angka-angkanya menunjukkan itu dan itu angka tanpa penalti. Saya menantikan lebih banyak lagi, ujarnya seperti dilansir dari DAZN. Maka kini muncul satu pertanyaan ke Chelsea. Menyesalkah The Blues dulu membiarkannya pergi? Dilansir dari The Sun, Chelsea jarang memainkan striker tengah sejak dipegang Thomas Tuchel. Timo Werner notabene lebih bermain di penyerang sayap dan Kai Havertz ditempatkan sebagai false nine. Olivier Giroud dan Tammy Abraham sulit mendapat tempat. Akhirnya, kedua pemain itu dilepas ke AC Milan dan AS Roma pada musim panas kemarin. Chelsea selanjutnya mendatangkan Romelu Lukaku dengan harga 1,7 triliun rupiah. Nyatanya Lukaku yang bersinar musim lalu, malah lagi meredup di Stamford Bridge kini. Lukaku baru bikin 8 gol dari 24 laga di seluruh kompetisi. Lain sisi, Chelsea sebenarnya tidak perlu khawatir. Chelsea punya klausul pembelian kembali untuk Tammy Abraham, sebelum kontraknya habis di tahun 2026 bersama Roma. Namun tentu, Chelsea nanti harus siap merogoh kocek dalam-dalam untuk membawa sang pemain kembali pulang.